Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Chandra. Karena episode sebelumnya kita akan mau membahas tentang percintaan di waktu kuliah farmasi. Karena percintaan itu saya harus izin dulu ke berbagai teman-teman saya. Karena bisa menyebabkan nanti pertikaian atau baku hantam. Karena ada rahasia-rahasia yang teman-teman saya tidak tahu. Nanti saya buka nanti, loh kenapa kayak gini. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang nasib para laki-laki ketika masuk kuliah farmasi. Ini menurut versi saya. Kalau versi teman-teman yang lain mungkin ya kayaknya sama. Jadi yang pertama, nasib para laki-laki waktu masuk kuliah kefarmasian itu adalah tidak tahu informasi. Kenapa bilang tidak tahu informasi? Karena mungkin kalau saya jarang membaca grup, terus jarang mengerti apa yang dosen itu inginkan, kayak gitu. Misalkan ya, memang dasar cowok-cowok ini memang pemalas semua. Jadi nggak tahu kenapa waktu saya kuliah itu, waktu pembagian kelompok diskusi, kelompok praktikum, kelompok membuat karya, istilahnya membuat apa ya, membuat project, itu mesti cewek-cewek nggak pernah meminta laki-laki. Misalkan kamu kelompokku aja, nggak pernah. Jadi si cewek-cewek farmasi ini, mungkin kalian lihat, dia itu grup dengan teman-temannya yang se-circle. Terus aku sama ini. Nah akhirnya laki-laki yang nggak bisa apa-apa ini, awalnya sih kita bikin kelompok. Oke, kalau gitu laki-laki bikin kelompok sendiri. Nah, akhirnya bikin kelompok sendiri, dan karena semua males, tidak ada yang dikerjakan. Nah, maka dari itu saya selaku, kalau dulu komting ya, kalau sekarang apa? Ketua kelas itu komting juga. Nah, selaku komting, wah kalau gini-gini terus saya tidak akan lulus. Nah akhirnya gimana? Sekarang waktu pembagian kelompok, laki-laki 4 ini, 5 termasuk saya, kita bagi masing-masing kelompok. Jadi itu adalah beban untuk kalian semua. Dan aku nggak paham ya, kenapa kok laki-laki semua itu malas-malas. Padahal pemilihan kuliahnya itu wajib untuk kalian sendiri, maksudnya karena kalian sudah masuk ke farmasian, harusnya kalian itu juga punya minat gitu. Nah habis itu karena sudah dimasukkan ke kelompok-kelompok, banyak yang protes kepada saya. Kenapa ini, misalkan bondan, kenapa ini bondan ini dimasukkan kelompok saya? Kenapa ini dimasukkan kelompok ini? Kenapa ini dimasukkan? Akhirnya gak ada yang mau, bentrok setiap hari, bentrok. Akhirnya saya pakai randomizer. Kalau sekarang randomize. Kalau dulu apa ya? Kalau pembagian kelompok kalian gimana? Menurut dipilih dari dosen. Oh, bisa dipilih dari dosen? Ya biasanya kalau dipilih, soalnya kalau milih sendiri pasti circlean, jadi dosen gak bakal mau. Nah tuh kan, kameramen saya juga bilang pasti circlean. Nah ada yang dipilihkan dosen, tapi kalau dulu kita milih sendiri sih, mungkin dosennya capek. Nah ketika saya hijrah dari universitas satu ke universitas lain waktu profesi, dan itu kan nggak sama ya, ternyata saya tidak mau memberikan universitas apa, nanti teman-teman saya besar kepala. Tapi yang jelas, setelah saya di satu circle sama mahasiswa rantai karbon ini yang suka jalan-jalan, suka hura-hura, suka UKM, setelah saya profesi, teman-teman cowok saya ini pinter-pinter, gila. Jadi saya sampai terkejut, loh kenapa kok teman-temanku pinter-pinter, apa ya, memahami pertanyaan dosen, memahami soal dosen bisa, habis itu nanti diskusi antar kelompok bisa,
diskusi sama dosen bisa, pokoknya pinter-pinter gila. Aku sampai terkejut, memang ada ya laki-laki pinter kayak gini. Setelah itu aku berteman dengan teman saya itu, ternyata pintar-pintar. Dari yang saya itu mahasiswa rantai karbon, tiba-tiba ikut mahasiswa rantai alfa. Jadi aku tanya dulu, kalian belajarnya kayak gimana? Aku belajarnya kayak gini kak, aku belajarnya kayak gini. Kok pintar-pintar? Awalnya saya meremehkan waktu profesi itu. Ini paling ya kayak waktu kuliah kemarin. Ternyata enggak, anak-anaknya lebih aktif. Bahkan nih, ada kasus cowok bertengkar sama cewek gara-gara pembagian kelompok. Ini teman-teman saya satu profesi, itu pasti kamu relate kan? Kamu waktu bertengkar dulu, kamu menjadi saksi kan? Bahkan kamu yang teman dekat saya itu, kamu yang bertengkar. Aduh, kasus-kasusnya lucu-lucu banget. Setelah saya selidiki, ternyata teman-teman saya itu memang dari S1 sampai apoteker dia itu belajar terus kesenangannya dosen kayaknya pinter-pinter belajar terus sampai tak tanyain, kamu pernah ke Bromo enggak? Jadi mereka itu selama 5 tahun teman-teman saya itu sudah di Malang, tidak pernah ke Bromo sama sekali, bahkan sampai hari ini belum pernah ke Bromo. Padahal saya ke Bromo sudah 5 kali. Itu Gunung Bromo aja, bukan gunung-gunung yang lain. Kayak Gunung Semeru saya sudah 2 kali atau enggak 3 kali, lupa. Kayak gitu-gitulah. Itulah perbedaan teman-teman di kuliah yang lain sama teman-teman kuliah di sini tentang farmasi itu. Oke, kameramen tinggal berapa kameramen? 7. Oke, karena masih 7 menit kita akan membahas tentang pria-pria tadi, yang nasib pria tidak boleh berkelompok. Jadi waktu kelompok-kelompok itu dia hanya nunut aja. Nah, dan dosen itu tahu bahwa kelompok cowok-cowok ini dia itu kalau ditanyain nggak bisa, kan kurang ajar. Jadi kalau misalkan waktu presentasi, ya udah, waktu ditanyain A jawabannya C karena nggak nyambung. Aku terkadang itu kasihan sama cowok-cowok. Jadi waktu kuliah hampir selesai, waktu skripsi, jadi teman-teman ini sangat kesusahan. Saya juga paham, sangat susah. Karena teman-teman effortnya kurang, pengertiannya juga kurang, dosennya idealis. Nah, itu satu masalah di teman-teman yang lain juga mungkin ya. Karena ya gimana? Orang nggak bisa mau dipaksain kayak gimana, tapi harus lulus karena kita sudah mengeluarkan biaya banyak, puluhan juta mungkin ya. Tapi selama saya kuliah ratusan sampai lulus, tapi nggak apa-apa karena namanya juga investasi pendidikan. Jadi kalian harus bekerja lebih keras lagi supaya mengejar cita-citanya lebih bagus. Oke, karena next kita akan membicarakan tentang percintaan yang ada di dunia kefarmasian. Saya akan memberikan informasi yang penting buat Anda supaya cewek-cewek farmasi itu tertarik pada Anda, dan saya jamin tidak akan saya tutup-tutupi biar teman-teman saya baku hantam seperti itu. Oke, dadah, assalamualaikum.